Halo semuanya, kenalin nama aku Diandra Ziza dengan NIM A1B025113. Jadi kali ini aku akan membahas mengenai salah satu aliran filsafat yang sangat terkenal, yaitu positivisme. Oke, secara umum itu filsafat adalah cara manusia berpikir untuk memahami dunia, kehidupan, dan pengetahuan. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar kayak sebenarnya itu benar atau enggak, ini tuh asalnya dari mana dan segala macam. Jadi kata positivisme ini berasal dari kata positif yang berarti sesuatu yang nyata atau bisa dibuktikan. Sesuai artinya, positivisme ini menekankan bahwa pengetahuan diperoleh berdasarkan fakta dan bukti yang dapat diuji secara ilmiah, bukan sekedar opini atau dugaan. Positivisme ini dikembangkan oleh Auguste Comte, filsuf Prancis abad ke-19 yang sering disebut Bapak Sosiologi Modern. Comte mendorong manusia untuk mempelajari masyarakat secara ilmiah, bukan hanya berdasarkan perasaan atau kepercayaan. Menurut Comte, cara berpikir manusia itu berkembang melalui 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap teologis, kemudian yang kedua itu ada tahap metafisik, dan yang ketiga itu tahap positif. Oke, jadi tahap teologis itu bagaimana fenomena dijelaskan dengan hal gaib. Misalnya kayak orang dulu tuh mikir kalau misalnya ada petir, berarti dianggapnya dia lagi marah gitu. Kemudian yang kedua itu tahap metafisik, berarti penjelasan mulai rasional tapi masih abstrak, misalnya karena kekuatan alam. Nah, yang ketiga ini masuk ke tahap positif, yaitu fenomena dijelaskan berdasarkan fakta, pengalaman, dan data yang dapat diuji. Misalnya petir dijelaskan secara ilmiah akibat gesekan awan yang menghasilkan muatan listrik. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, positivisme itu sesimpel kayak contohnya jika kita ingin tahu kenapa sih tanaman bisa tumbuh subur, kita perlu ngecek faktanya, apakah airnya cukup, tanahnya subur, sinar mataharinya pas, bukan sekedar kayak katanya di tanaman hoki gitu. Selain itu juga, positivisme juga terlihat di bidang hukum, yaitu melalui positivisme hukum. Karena menilai hukum berdasarkan aturan yang jelas dan dapat diterapkan, bukan sekedar nilai ideal. Contohnya kayak aturan lalu lintas, lampu merah berarti berhenti, lampu hijau berarti jalan, lampu kuning berarti hati-hati gitu. Aturan ini bisa diuji dan diterapkan sehingga tercipta ketertiban. Tapi positivisme ini punya kelemahan, karena kadang terlalu fokus pada hal yang bisa diukur. Padahal banyak hal penting yang nggak bisa dihitung seperti perasaan, seni, atau kebahagiaan. Jadi walaupun positivisme ini penting untuk sains, ilmu sosial, atau yang lain, tapi sisi kemanusiaan juga harus diperhatikan. Jadi singkatnya, positivisme ini mengajarkan manusia berpikir rasional, logis, dan berdasarkan bukti, bukan sekedar spekulasi. Karena di era informasi yang penuh hoax, positivisme ini sangat penting untuk diterapkan. Tapi kita juga harus ingat, karena nggak semua hal bisa diukur, ilmu itu penting, tapi di sisi lain manusia juga nggak kalah pentingnya. Jadi kita perlu menyimbangkan keduanya dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, sekian penjelasan saya mengenai filsafat positivisme. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.